Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Anisa Rosid 294 yang fokus untuk membahas tentang masalah hukum-hukum fikih melalui pengkajian dan pembelajaran kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah jilid yang kedua dengan menggunakan pembacaan makna pesantren atau yang sesuai dengan kaidah nahwiyah dan shartiyah. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam nawaqidul wudu'i. Kam itu berapa nawaqidul wudu'i? Adapun beberapa perkara yang dapat membatalkan wudu. Jawab, nawaqidul wudu'i khamsatun. Nawaqidul wudu'i adapun beberapa perkara yang dapat membatalkan wudu. Khamsatun itu ada 5. Al-awwalu, adapun yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, yaitu sebab sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini dari kedua jalan, yakni dari kubul maupun dubur. Asani, adapun yang kedua, an-naumu itu tidur ghairu mumakkinin, yang tidak menetapi maq'adahu pada tempat duduknya orang, minal ardi dari bumi. Asalisu, dan adapun yang ketiga, zawalul akli itu hilangnya kesadaran, bisukrin sebab mabuk, au jununin atau gila, au igma'in atau epilepsi. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, lamsul mar'ati itu menyentuh wanita al-ajnabiyati yang lain atau yang bukan mahramnya. Al-khamisu, adapun yang kelima, masu farjil insani, yaitu menyentuh kemaluannya manusia, bibatinil kafi dengan bagian dalam telapak tangan. Para pemirsa, hal-hal yang dapat membatalkan wudu seseorang itu ada 5. Yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilain, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan atau dua lubang, baik kubul maupun dubur, dalam bentuk apapun. Sehingga ketika seseorang dari kubulnya maupun duburnya keluar sesuatu, baik yang umum seperti kalau dari kubul kencing, atau nisbat bagi seorang wanita yaitu mengeluarkan darah haid atau darah nifas atau darah istihadhah, ataupun sesuatu yang tidak umum atau yang tidak kaprah, seperti seandainya ada orang mempunyai penyakit kencing batu, kemudian batu tersebut keluar tanpa adanya disertai dengan kencing seandainya, maka secara otomatis wudu seseorang tersebut akan menjadi batal. Demikian juga seandainya yang keluar dari dubur, kalau yang umum yaitu BAB, kotoran, terus kemudian kentut. Sehingga seandainya ada seseorang mengeluarkan sesuatu dari duburnya, mengeluarkan sesuatu yang tidak pada kebiasaannya, seandainya keluar sejenis cacing mungkin, maka itu pun juga akan membatalkan wudu seorang tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, hal yang kedua yang dapat membatalkan wudu seseorang adalah an-naumu ghairu mumakkinin,
An-naumu ghairu mumakkinin maq'adahu minal ardi. Tidur yang tidak dalam keadaan menetap pada tempat duduknya. Para pemirsa, tidur ini dapat membatalkan wudhu seseorang. Hanya satu saja tidur yang tidak membatalkan wudhu seseorang, yaitu ketika tidur orang tersebut dalam kondisi duduk dan dirinya tidak bergeser dari tempat duduknya. Untuk yang selain dari itu semua, maka akan menjadikan wudhu seseorang menjadi batal. Seandainya benar gak bergerak, tapi dirinya tidurnya dalam kondisi berdiri, itu pun juga akan menjadikan wudhu seseorang tersebut menjadi batal. Terus berikutnya, hal yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu seseorang, zawalul akli bisukrin au jurunin au ighma'in. Hilangnya kesadaran manusia, baik hilang kesadaran tersebut bisukrin, hilangnya karena dirinya mabuk atau minum minuman yang disebabkan karena minum minuman keras, au jununin atau dirinya hilang akalnya karena gila, au ighma'in atau dirinya karena mengalami penyakit epilepsi. Para pemirsa, ketika seseorang akal atau kesadaran manusia hilang, maka secara otomatis wudhu seseorang akan menjadi batal, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi seandainya ada orang habis berwudhu, kemudian setelah dirinya berwudhu, dirinya mempunyai penyakit epilepsi, akhirnya dirinya jatuh tidak sadar, maka secara otomatis ketika pada waktu akal itu tidak ada atau kesadaran tidak ada, maka wudhu seseorang akan menjadi batal. Ar-rabi'u lamsul mar'ati al-ajnabiyah. Untuk yang keempat, para pemirsa rahimakumullah, yang dapat membatalkan wudhu seseorang adalah karena bersentuhan kulit, baik antara antara wanita dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi ketika kulit seseorang yang bukan mahram, yang antara laki-laki dan perempuan bertemu secara langsung tanpa adanya sebuah penghalang, maka akan dapat menjadikan wudhu seseorang tersebut menjadi batal. Kemudian banyak yang bertanya tentang masalah bagaimanakah hukumnya ketika kulit seorang laki-laki bertemu dengan kulitnya wanita, yang notabene wanita dan laki tersebut adalah ikatan pernikahan. Maka disampaikan bahwasanya yang perlu kita pahami terlebih dahulu, wanita yang dapat kita nikahi atau yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki pasti dirinya adalah ajnabiyah atau wanita lain yang bukan mahramnya. Sebab kalau dirinya adalah mahramnya, maka justru tidak boleh untuk dinikah. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, mazhab Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya ketika suami istri bertemu kulit, maka dirinya akan menjadi batal. Dengan alasan karena istri itu adalah wanita lain bagi seorang suami. Yang berikutnya, al-khamisu, dari hal yang dapat membatalkan wudhu seseorang, al-khamisu massu farjil insani bi batinil kaffi. Yang kelima yaitu menyentuh kemaluannya manusia bi batinil kaffi, dengan bagian dalam telapak tangan. Menyentuh kemaluan seorang manusia baik dalam kondisi masih ada pada tempatnya, atau seandainya kita menyentuh potongan daripada kulfah daripada seorang anak laki-laki yang habis dipotong terus kita sentuh, ini ketika kita sentuh dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan, maka akan menjadikan wudhu kita menjadi batal. Para pemirsa rahimakumullah, perlu diketahui manakah bagian dalam daripada telapak tangan kita. Maka disampaikan di dalam kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya di sana, bahwasanya yaitu dengan cara kita menekankan. Maka ketika kita tekan kok tidak kelihatan, maka apa yang tidak kelihatan itu adalah bagian dalam telapak kita.
Sedangkan yang kelihatan ini berarti adalah sudah bagian luar daripada telapak tangan kita. Nah, yang dapat membatalkan wudhu seseorang tersebut ketika dirinya menyentuh kemaluannya dengan bagian yang tidak kelihatan ketika tangan kita pertemuan dalam kondisi seperti ini. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang berwudu. Soal ma makruhatil wudu'i. Ma itu apa? Makruhatil wudu'i, adapun beberapa yang dimakruhkan ketika berwudu. Jawab, al-israfu fil ma'i. Yang pertama, berlebihan fil ma'i di dalam penggunaan air. Wa takallumu, dan berbicara bi ghairi dzikri, dengan selain zikir. Dan yang berikutnya, yang ketiga, wal isti'anatu alaihi bi akhar. Wal isti'anatu, dan meminta tolong alaihi, untuk berwudu, bi akhar, dengan orang lain. Hal-hal yang menjadikan makruh ketika kita berwudu di sini disebutkan ada 3 hal. Yang pertama yaitu al-israf fil ma', berlebihan di dalam menggunakan air. Jadi terus air sampai disiramkan lebih daripada 3 basuhan. Ketika sudah lebih daripada 3 basuhan, maka hukumnya makruh karena sudah terkategorikan israf. Sebab yang sunnah itu ketika hanya nyampe kepada 3 kali basuhan. Wa takallumu bi ghairi dzikri, yang berikutnya yaitu berbicara dengan selain ungkapan-ungkapan zikir. Jadi ketika kita berwudu, maka kita tenangkan diri kita tidak boleh berbicara kecuali zikir-zikir yang kita ucapkan atau zikir-zikir yang biasa kita ucapkan ketika kita dalam kondisi berwudu. Dan yang ketiga yang menjadikan makruh ketika dilakukan oleh orang ketika dirinya berwudu, wal isti'anatu alaihi bi akhar. Seorang tersebut mampu untuk berwudu sendiri, akan tetapi dirinya minta tolong kepada orang lain untuk mewudukan dirinya. Para pemirsa rahimakumullah, untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang apa saja yang diharamkan atau yang dilarang untuk dilakukan bagi orang yang mempunyai hadas kecil. Soal malladzi yahrumu 'alal muhditsi hadatsan asghar. Ma itu apa? Alladzi yahrumu, yang haram. Alladzi, adapun perkara, yahrumu, yang haram. Apa alladzi? Alal muhditsi, atas orang yang berhadas, hadasan dengan hadas asghara, yang kecil. Jadi ma kita tarkib menjadi khobar muqaddam, alladzi, silahnya alladzi, dan alladzi yahrumu alal muhdits, hadasan asghar kita jadikan sebagai mubtada muakhar. Alladzinya isim mausul, yahrumu 'alal muhditsi kita jadikan sebagai silahnya alladzi, dan aidnya yaitu dhamir mustatir yang marji'nya kepada isim mausul. Saya ulang lagi bacaannya. Ma itu apa? Alladzi, adapun perkara, yahrumu, yang haram, 'alal muhditsi, atas orang yang berhadas, hadasan dengan hadas asghar, yang kecil. Jawab, yahrumu alaihi, haram, alaihi, atas muhdis hadasan asghar, apa as-shalatu, apa salat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Ketika seseorang dalam kondisi hadas kecil, maka dirinya dilarang atau diharamkan, satu, untuk mengerjakan sholat ila lidaruratin. Yang kedua yaitu bertawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini juga tidak boleh kecuali dirinya dalam kondisi suci. Wa mas'ul mushafi, yang berikutnya yang dilarang bagi orang yang mempunyai hadas kecil, yaitu menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Qur'an atau sesuatu yang di situ ada tulisan Al-Qur'an. Wa hamluhu, dan yang berikutnya yang dilarang bagi orang yang mempunyai hadas kecil yaitu membawa al-mushaf atau membawa Al-Qur'an. Para pemirsa rahimakumullah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan
Ketika kita dalam kondisi mempunyai hadas kecil, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Demikian, semoga bermanfaat bagi diri kita semua. Berlanjut pada episode yang berikutnya. Tidak lupa untuk memberikan subscribe kepada video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.